Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan Bournemouth menghadapi Sunderland ya. Mengenai dari laga kemarin malam dari keseluruhan itu masuk ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Terlihat di laga ini Bournemouth dan Sunderland dengan formasi yang sama 4-2-3-1 ya. 4 pemain akan absen untuk tuan rumah Bournemouth, sedangkan Sunderland di laga ini terlihat ada 6 pemain. Head to head terakhir kemenangan, tunggu sebentar ya. Head to head terakhir kemenangan Sunderland di kandang saat menghadapi Bournemouth dengan skor 3-2, dan ini laga kandang Bournemouth ya. Klasemen sementara Bournemouth peringkat 8, Sunderland peringkat 12. Jadi beberapa opsi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan, walaupun head to head ini cukup menjanjikan untuk Sunderland, tetapi saya melihat Bournemouth ini cukup kuat bermain kandang, sedangkan Sunderland itu tidak begitu baik saat bermain tandang. Tidak menutup kemungkinan Bournemouth bisa meraih kemenangan di laga ini ya. Yang kedua saya membahas pertandingan Burnley menghadapi Brentford ya. Burnley dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Brentford dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Burnley terlihat di laga ini 7 pemain akan absen, 3 pemain dari tim tamu Brentford. Head to head terakhir kemenangan tuan rumah Brentford di kandang dengan skor 3-1, dan laga kali ini Burnley selaku tuan rumah ya. Klasemen sementara di mana Burnley peringkat 19 dengan meraih 19 poin dari 27 laga, sedangkan tim tamu Brentford berada di peringkat 7 sementara. Oke, untuk laga ini mungkin akan ada kejutan. Tidak menutup kemungkinan tuan rumah Burnley bisa mengimbangi permainan Brentford, walaupun dari klasemen sementara ini cukup jauh ya. Laga masih terbuka lebar, Burnley bisa pun meraih kemenangan ataupun imbang ya. Di laga lainnya, tepatnya di laga yang ketiga, laga Liverpool menghadapi West Ham ya. Liverpool dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan West Ham. Oke, terlihat di laga ini Liverpool sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen dan 3 pemain dari tim tamu West Ham ya. Klasemen sementara di musim ini Liverpool berada di peringkat 6, poin yang sama dengan Chelsea ya. 45 poin dari 27 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu West Ham berada di peringkat 18. Oke, mencoba keluar dari zona merah. Jikapun West Ham seandainya mampu meraih kemenangan menghadapi Liverpool, mereka akan menggeser Nottingham ya. Jadi untuk laga ini beberapa opsi menurut analis saya ya. Laga bisa selisih 1 gol. Kemudian untuk analisis skor kemungkinan melebihi dari 3 gol ya. Laga Newcastle menghadapi Everton ya. 4-3-3 untuk formasi tuan rumah Newcastle, sedangkan Everton dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Newcastle ada 5 pemain mereka akan absen dan 2 pemain dari tim tamu Everton. Grealish masih tetap akan absen di laga ini karena memang masih mengalami cedera ya. Newcastle peringkat 11, Everton peringkat 9. Oke, kedua tim hanya selisih 1 poin saja. Forma kandang untuk Newcastle memang sangat luar biasa ya. Oke, Everton juga bagus ya. Head to head terakhir kita bisa melihat Newcastle meraih kemenangan di tandang saat menghadapi Everton dengan skor 4-1. Tapi untuk laga kali ini akan cukup berbeda. Laga bisa selisih 1 gol, ataupun Everton bisa memberi kejutan di laga ini, mengingat mereka cukup solid saat bermain tandang ya. Kemudian kita pergi ke laga Leeds United menghadapi Manchester City ya. Leeds terlihat dengan promosi 3-4-2-1, City dengan promosi 4-3-3 ya. Marmouth, Semenyo, Erling Haaland itu di lini serang dari Manchester City. 1 pemain akan absen untuk Leeds, 2 pemain dari tim tamu Manchester City, Carvalho dan Kovacic. Head to head terakhir kemenangan City di kandang dengan selisih 1 gol 3-2 ya. Dan kali ini Leeds selaku tuan rumah. Klasemen sementara City peringkat 2, sedangkan Leeds tuan rumah berada peringkat 15, cukup jauh. Tetapi untuk laga kali ini saya mengira masih tetap City akan mampu meraih kemenangan walaupun mereka bermain tandang ya. City nampaknya akan mendekati poin dari Arsenal ya. Masih tetap City akan mampu meraih kemenangan di laga ini. Saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Como menghadapi Lecce. Seperti yang kalian ketahui, untuk musim ini forma Como memang sangat luar biasa ya. Terbukti mereka mampu bersaing di papan atas di peringkat 6 sementara poin yang sama dengan Atalanta ya, dan selisih 1 poin dengan Juventus yang berada di peringkat 5 sementara. Sedangkan Lecce tim masih berjuang di peringkat bawah ya, peringkat 18 zona merah. Nampaknya Lecce ini memiliki poin yang sama dengan Cremonese dan Fiorentina. Oke, ini cukup menarik untuk kedua tim. Dari poin memang sangat bagus ya untuk laga ini.
Oke, kita bisa melihat 4-2-3-1 untuk Como, sedangkan untuk kubu tim tamu Lecce 4-3-3. Dua pemain akan absen untuk tuan rumah Como, 3 pemain dari tim tamu Lecce. Saya mengira di laga ini cenderung hanya selisih 1 gol saja ya. Nampaknya Lecce akan cukup baik walaupun mereka bermain tandang. Selanjutnya saya membahas pertandingan Verona menghadapi Napoli. Di laga ini terlihat tuan rumah Verona dengan formasi 3-5-2, sedangkan Napoli dengan formasi 3-4-2-1 ya. Oke, untuk laga ini terlihat untuk tuan rumah Verona ini cukup banyak pemain mereka akan absen, ada 7 pemain dan 4 pemain dari tim tamu Napoli. Kevin De Bruyne nampaknya masih mengalami cedera ya, dan sudah bersihkan akan absen di laga ini. Head to head terakhir skor imbang 2-2 di kandang Napoli. Oke, sedangkan ini laga kandang Verona. Mungkin kalian mengira nampaknya Verona akan mampu menahan, tetapi saya mengira di laga ini Napoli bisa meraih kemenangan di laga ini selisih 1 gol, tapi cenderung nampaknya bisa berakhir di skor 2-0 ya untuk kemenangan Napoli di kandang Verona. Memasuki laga ke-8, kita membahas pertandingan Inter Milan menghadapi Genoa ya. Inter Milan dengan formasi 3-5-2, sedangkan Genoa dengan formasi 3-5-2. Ini formasi yang sama. Dua pemain akan absen untuk rumah Inter Milan, satu pemain dari tim tamu Genoa ya. Terlihat dari head-to-head terakhir kemenangan Inter Milan di tandang dengan skor 2-1, dan ini laga kandang Inter Milan. Oke. Untuk laga yang terlihat Inter puncak klasemen 64 poin dari 26 laga. Genoa mereka masih berjuang di peringkat 14 ya, mendekati zona merah dengan meraih 27 poin yang sama dengan Torino yang berada di peringkat 15 sementara. Untuk laga ini cenderung selisih 1 gol. Genoa akan cukup solid di laga ini dan cukup sulit untuk tuan rumah Inter Milan untuk bisa meraih kemenangan melebihi dari selisih 1 gol ya. Dari La Liga Spanyol, di laga ini saya membahas pertandingan Rayo Vallecano menghadapi Athletic Bilbao ya. 4-2-3-1 untuk formasi Vallecano, begitu juga dengan Bilbao. Terlihat di laga ini ada 2 pemain akan absen untuk Vallecano. Bilbao di laga ini ada 6 pemain mereka. Klasemen sementara di musim ini Vallecano peringkat 15, Bilbao peringkat 8 ya. Oke, di laga terakhir kemenangan Bilbao di kandang dengan skor 1-0, dan ini laga tandang Bilbao. Mungkin kalian mengira nampaknya Vallecano, tetapi saya mengira tetap Bilbao ya. Bilbao dan Vallecano laga ini cenderung bisa imbang ataupun kemenangan Bilbao mungkin dengan skor 2-1 ya. Dan saya membahas pertandingan Barcelona menghadapi Villarreal. Terlihat di laga ini 4-3-3 untuk formasi Barcelona, Villarreal dengan formasi 4-4-2 ya. Ada 3 pemain akan absen untuk Barcelona, dan untuk kubu tim tamu Villarreal ini ada 5 pemain mereka. Terlihat di head-to-head terakhir, kedua tim sudah sempat bertemu, di mana pada waktu itu Villarreal selaku tuan rumah dan berakhir kemenangan untuk kubu tim tamu Barcelona dengan skor 2-0. Dan kali ini Barcelona selaku tuan rumah. Oke. Nampaknya jumlah penonton di laga ini akan dibatasi ya. Barcelona peringkat 1, 61 poin, selisih 1 poin dengan Real Madrid. Villarreal peringkat 3 ya. Jadi untuk laga ini, mampukah Barcelona meraih kemenangan melebihi dari selisih 1 gol di laga ini? Cukup berat ya. Saya mengira di laga ini bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Masih di La Liga, saya membahas pertandingan Mallorca menghadapi Real Sociedad ya. 4-2-3-1 untuk formasi Mallorca, begitu juga dengan Real Sociedad. 3 pemain akan absen untuk Mallorca, sedangkan Real Sociedad ada 4 pemain mereka termasuk Kubo ya, masih akan absen di laga ini. Head-to-head terakhir kemenangan Real Sociedad di kandang dengan skor 1-0, dan laga kali ini laga kandang Mallorca. Oke. Klasemen sementara Mallorca mencoba keluar dari zona merah selisih 1 poin dengan Elche dan selisih 2 poin dengan Valencia ya. Sedangkan Sociedad masih tertahan di peringkat 10. Oke, untuk laga ini saya mengira masih tetap Real Sociedad cukup mampu bisa meraih kemenangan ataupun bisa imbang ya. Saya pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen menghadapi Mainz ya. Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk kubu tim tamu Mainz dengan formasi 3-3-2-2 ya. Terlihat ada 5 pemain akan absen untuk Leverkusen dan 8 pemain dari tim tamu Mainz ya. Head-to-head terakhir, di mana pada waktu itu kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2025, berakhir dengan kemenangan tim tamu Leverkusen di kandang Mainz dengan skor 4-3 ya. Klasemen sementara di mana tuan rumah Leverkusen peringkat 6, sedangkan Mainz berada di peringkat 13 sementara. Walaupun bermain kandang, Leverkusen akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Nampaknya Mainz akan cukup bermain hati-hati dan bisa jadi mereka akan bermain bertahan di laga ini. Laga masih bisa cenderung selisih 1 gol ya. Rui Costa.
number 21, Dybala. Coming on the field, number 4, Mkhitaryan. Number 22, Zielinski. Substitution. There will be 5 minutes added time.